cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang masuk ke sebuah rumah makan kecil. Di sini dia memfotonya dan diupload ke Instagramnya. Dalam waktu yang singkat, akhirnya banyak orang yang datang dan meramaikan rumah makan tersebut. Pengaruhnya di media sosial sangatlah tak main-main, karena dia merupakan selebgram papan atas. Dan dia bernama Sowari. Namun jauh sebelum menjadi selebgram, Ari sama sekali tak mengenal tentang media sosial dan entertain. Ari sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang peduli dengan kehidupan orang lain, karena kehidupannya sendiri sudah seperti sampah, dan melihat hidup orang lain hanya akan membuatnya semakin iri. Namun Ari cukup penasaran dengan pekerjaan orang di dunia maya itu, karena mereka menunjukkan berbagai barang mewah dan liburan mahal yang tak sembarang orang bisa melakukannya. Hingga akhirnya Ari pun ikut terlibat dan menjadi selebgram paling terkenal. Dia memiliki pengikut 1,3 juta, dan sekarang dia akan menceritakan perjalanannya. Terlihat Ari yang masuk ke sebuah tempat yang seperti gudang, dan sekarang hidupnya terbalik. Ari melakukan siaran langsung dan akan menjelaskan rahasia tentang dunia selebgram. Semua dimulai saat Ari masih menjadi orang biasa. Terlihat sahabatnya yang bercerita tentang konflik yang terjadi antara selebgram. Namun Ari yang sama sekali tak tertarik dan tak mengerti, dia pun mencoba untuk tak menghiraukannya. Namun sahabatnya tetap menjelaskan tentang berita tersebut. Di sini dia sempat menunjukkan sepatu bermerek dari selebgram yang dia ceritakan, di mana selebgram itu sekarang sedang kesal. Kemudian terlihat para sekumpulan selebgram yang berkumpul. Dia mengajak seseorang untuk ketemuan. Selebgram itu memiliki 300 ribuan follower, dan kemudian merambah ke bidang fashion, dan setiap produknya pasti terjual habis. Singkat cerita, terlihat selebgram lainnya merupakan adik dari pengacara kondang di Korea. Dia bernama Chaehae, di mana dia juga ikut terlibat dalam kasus 2 selebgram lainnya. Terlihat Chaehae yang sangat kesal karena percakapan tentang dirinya dipublis, yang dimana percakapan itu tentang Chaehae yang mementingkan dirinya sendiri dan haus akan pujian. Setelah mengalami permasalahan tersebut, mereka berkumpul di tempat yang sama. Kelima selebgram ini juga memiliki kelompok yang disebut Gapin Society. Di sini mereka membalas komentar dan mencoba klarifikasi atas kegaduhan yang terjadi, yang intinya mereka tak ingin nama mereka menjadi buruk. Kemudian kakak Chaehae yang bukan seorang selebgram dan bernama Sihyun mencoba untuk menenangkan mereka. Selang beberapa waktu, salah satu selebgram yang mereka bicarakan datang. Di sini dia kecewa karena kelima temannya berkumpul tanpa memberitahu dirinya. Kemudian scene berpindah. Terlihat Ari yang tak begitu tertarik dengan konflik selebgram tersebut. Di sini Ari menjelaskan kepada sahabatnya untuk fokus ke penjualan mereka, bukan malah fokus memikirkan hidup orang lain. Terlihat Ari yang berangkat kerja menjual kosmetik, dan sekarang dia berada di rumah orang kaya dan memperkenalkan produknya ke pelayan di sana. Di sini salah satu dari pelayan mengenal keluarga Ari, karena dulunya keluarga Ari adalah orang kaya. Dan sekarang mereka melihat penampilan Ari sangat elegan, walau menggunakan pakaian yang murah. Tak berlangsung lama, majikan mereka pun pulang lebih awal, dan hal itu membuat mereka menjadi panik, kemudian meminta Ari untuk membereskan barang-barangnya. Di saat majikannya datang, ternyata dia adalah Sihyun. Saat di dalam kamarnya, Sihyun sempat teleponan dengan suaminya. Namun di sisi lain Ari bersembunyi di dalam lemari. Di saat Sihyun pergi, Ari sempat melihat barang-barang mewah yang ada di ruangan itu. Kemudian pembantu datang dan menyuruh Ari untuk bergegas pergi. Singkat cerita, saat di rumah Ari mengingat percakapan Sihyun yang dimana dia sempat membahas tentang konflik di antara selebgram melalui telepon. Dan hal itu membuat Ari penasaran. Kemudian dia pun akhirnya menginstal Instagram. Namun tak sampai membuat akun, karena dirinya sadar jika dia masih disibukkan dengan dunia nyatanya. Di keesokan harinya, Ari disuruh pemilik toko untuk membelikan kado. Sahabat Ari dengan senang menemaninya karena dirinya bisa melihat perhiasan di toko bermerek. Sesamanya di toko perhiasan, terlihat 2 selebgram yang bernama Minhae sedang berbelanja sambil menghampurkan uangnya. Di sini mereka sempat membahas tentang konflik lingkungan selebgram. Diketahui teman Minhae memiliki follower di bawah Minhae, dan dia dijadikan sebagai asistennya. Di waktu yang sama, sahabat Ari meminta difotokan setelah mereka membeli barang titipan tersebut. Namun hal itu membuat Ari berkata, jika gaya tersebut jelek karena tujuannya hanya untuk memamerkan barang mewah. Di sisi lain, Minhae yang mendengar hal itu sempat tak terima. Namun di saat melihat yang berbicara adalah Ari, dia pun mendekat. Dan ternyata Ari adalah teman Minhae di waktu sekolah dulu. Setelah Ari mengingat Minhae, sahabatnya pun tak menyangka jika Ari dan Minhae saling kenal. Setelah itu sahabatnya menunjukkan akun Instagram milik Minhae yang sekarang sudah memiliki banyak pengikut. Namun Ari sempat tak mengenalinya karena wajahnya berubah. Si sahabat yang bernama Jongsun sempat mengikuti Minhae. Kemudian mereka juga foto bersama. Di sini Ari mencoba untuk bersikap biasa. Kemudian Minhae sempat bercerita jika Ari sempat kuliah di tempat para bangsawan, dan dia terkenal karena pandai, modis, dan juga kaya.
Kemudian Min Hee bertanya tentang pekerjaan Ari sekarang. Di saat Ari akan menjawab dengan jujur, Jun Sung pun langsung menyahut jika Ari tak bekerja. Kesehariannya hanya bersantai dan berdandan seperti anak dari keluarga kaya pada umumnya. Di sini Min Hee menjadi semakin iri dengan kehidupan Ari. Di saat akan pergi, Min Hee meminta media sosialnya Ari agar mereka bisa saling berhubungan. Namun Ari yang tak memakai media sosial, Jung Sun pun langsung menyuruh Min Hee untuk mengikutinya. Dan nanti dia yang akan menyampaikan pesannya ke Ari. Di malam harinya, Min Hee terlihat sangat kesal dengan Ari. Dia bercerita kepada suaminya jika dulu Ari adalah anak yang sombong. Kemudian Min Hee memiliki ide yang dimana dia berencana untuk membawa Ari ke pesta yang akan berlangsung. Di sini Min Hee merasa akan bermanfaat di saat berhubungan dengan Ari, karena dia merupakan dari keluarga orang kaya. Di sisi lain, Jung Sun memohon agar Ari pergi ke pesta tersebut. Namun Ari menolaknya, karena selain tak merasa bermanfaat, Ari juga tak memiliki baju yang bagus. Di sini sang ibu yang ikut pembicaraan mereka, dia yakin ada pakaian yang bagus dan cocok untuk Ari. Karena sang ibu merupakan penjahit khusus pakaian mahal. Namun hal itu membuat Ari kesal dan pergi ke dalam kamarnya. Di sini Ari sempat bingung, kemudian dia pun mengambil ponselnya. Ari juga mengingat saat di toko perhiasan, Min Hee menghabiskan banyak uang dalam waktu yang singkat. Dan hal itu membuatnya sedikit bingung, karena dulu di saat keluarga Ari masih kaya, dia ingin membuang tas yang sudah tak dipakainya. Namun Min Hee meminta agar tas itu menjadi miliknya. Dan sekarang Ari tak menyangka kehidupan Min Hee berubah drastis. Karena hal itulah Ari mencoba untuk membuat akun Instagram dan melihat akun sosial medianya. Terlihat Min Hee dan teman-temannya yang memposting banyak kemewahan. Di sisi lain terlihat Si Hyun yang datang ke kantor suaminya, di mana saat ini Chae Hye meminta agar selebgram yang mengganggunya dimasukkan ke dalam penjara. Mendengar hal itu, kakak Chae Hye pun akan menuruti permintaan tersebut, karena tak ada yang tak mungkin di firma hukum yang dibangunnya. Setelah itu Si Hyun pun muncul dan mengajak suaminya untuk bicara berdua. Di sini Si Hyun tahu jika Chae Hye akan bertindak seperti itu, dan dia menyarankan agar suaminya tak selalu menuruti adiknya. Mendengar hal itu, suami Si Hyun pun hanya berpura-pura menuruti apa yang Chae Hye inginkan, karena dia akan segera lupa dengan masalahnya. Setelah suaminya pergi, Si Hyun melihat seorang pria yang dia kenal. Di saat Chae Hye akan memanggil pria itu, Si Hyun menghentikannya dan segera mengajak Chae Hye untuk pergi ke pesta. Di sini Chae Hye berkata jika nanti mereka akan bertemu, karena pria itu adalah sponsor utama dari pesta yang akan mereka hadiri. Di sisi lain terlihat Ari yang bersedia untuk datang ke pesta tersebut, dan dirinya menggunakan pakaian dari pelanggan sang ibu yang terlihat mewah. Di malam harinya acara pesta pun dimulai. Terlihat banyak orang terkenal yang datang dan disambut banyak orang. Di sisi lain terlihat Ari yang datang menggunakan taksi. Dia melihat dari kejauhan kemeriahan acara tersebut. Namun dari belakang terlihat seorang pria yang ingin merapikan baju Ari, dan hal itu membuat Ari terkejut. Di sini Ari yang tak tahu siapa pria itu, dia pun langsung kesal karena pria yang bernama Jung Kyung tiba-tiba menyentuhnya. Ari sendiri yang mengira Jung Kyung adalah orang mesum, dia pun tak terima dan memfotonya untuk membuat laporan ke polisi. Kemudian Ari juga meminta nomor ponsel Jung Kyung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Jung Kyung malah tertawa karena perkataan Ari terdengar lucu. Di saat Ari akan menghubungi polisi, Jung Kyung langsung menyebutkan nomor ponselnya. Di sini Jung Kyung juga sempat bingung dengan baju yang dipakai Ari, karena ada orang yang dikenalnya yang memiliki baju seperti itu. Singkat cerita, saat di dalam gudang acara terlihat Ari yang disambut oleh Min Hee. Kemudian dia juga memperkenalkannya dengan grup Gabin Society. Mereka semua langsung memuji pakaian Ari yang begitu mewah, karena ternyata tak banyak orang yang bisa memakai pakaian tersebut. Selang beberapa waktu, Si Hyun dan Chae Hye datang ke acara itu. Di sini Chae Hye sempat mempertanyakan pakaian yang dipakai oleh Ari, karena pakaiannya sama dengan milik Si Hyun. Di pintu masuk terlihat satu selebgram yang bernama Binimom, dan dia adalah orang yang sempat berselisih dengan kelompok Gabin Society. Namun di sini dia tak diizinkan untuk masuk. Di sisi lain Ari masih bingung menjawab saat ditanya di mana baju itu dibeli, karena tak sembarang orang bisa membelinya. Bahkan yang sudah mengantri pun tak bisa mendapatkannya. Ari yang sudah kebingungan, dia pun ingin mengatakan yang sejujurnya. Namun Si Hyun menyahut dan menjelaskan jika pakaian itu sepertinya dibeli di London, karena stok terakhirnya ada di sana. Si Hyun yang merupakan lulusan dari sekolah bangsawan, mereka pun menduga jika Ari dan Si Hyun pernah bertemu. Namun di sini Ari mengaku jika dirinya bukan lulusan dari sekolah bangsawan, dan dia hanya lulusan SMA biasa. Mendengar hal itu mereka pun tak menyangka. Min Hee juga bingung mengapa Ari baru mengatakannya sekarang. Selang beberapa waktu, Binimom datang dengan kesal ke arah Min Hee. Di sini dia pun langsung menamparnya, dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian.
Terlihat minimum yang tak terima karena dulunya Minhee adalah parasit dan memiliki pengikut yang sedikit. Dan di saat pengikut Minhee mulai banyak, dia membuang minimum. Di sini Ari pun menyadari bagaimana cara orang-orang di dekat Minhee bisa memiliki banyak followers, yang dimana mereka akan mendekati selebgram yang sudah terkenal dan menjadi parasit bagi mereka. Di masa sekarang terlihat Minhee dan grup Gabin Society yang panik mendengar Ari melakukan siaran langsung, karena yang mereka tahu Ari sudah meninggal. Di sini mereka yakin jika yang sedang siaran bukanlah Ari. Kemudian terlihat akun dengan nama BBB Famous. Di sini Ari menyebutkan jika akun itu yang membunuhnya. Dan sekarang Ari yakin jika akun tersebut sangat takut karena Ari masih hidup. Di hari pertama siaran Ari, kelompok Gabin Society sangat kesal karena mereka tak tahu bagaimana Ari bisa melakukan siaran langsung, padahal dia sudah meninggoy. Di sini Minhee yakin jika semua itu adalah rekayasa. Namun Si-hyun mengatakan jika semua itu bukanlah rekayasa, karena dari siaran langsung itu Ari membaca komentar dan menjawab pertanyaan orang-orang tersebut. Ari pun melanjutkan ceritanya. Terlihat saat konflik di pesta terjadi, Ari mencoba untuk menghentikan Binimom. Kemudian dia mengatakan jika yang sudah terjadi tak akan mengubah apapun. Namun Binimom malah kesal dan menyiram gaun Ari dengan anggur. Di sini dia yakin jika Ari adalah pembantu Minhee. Binimom juga yakin jika gaun yang dipakai Ari bukanlah miliknya. Ari yang sudah kesal dia pun langsung menampar Binimom. Kemudian dia juga mengaku jika gaun itu bukanlah miliknya. Dan juga Binimom berkata seperti itu agar dia terlihat baik. Namun sekarang sifat asli Binimom terlihat dan mereka menjadi pusat tontonan. Setelah mengatakan hal itu, Ari pun pulang dengan bangga. Setelah mengalami kejadian itu, di keesokan harinya Ari terlihat kebingungan karena gaun yang dipakainya sekarang jadi kotor dan tak bisa dibersihkan. Di sini Jungsun sempat berkata jika Ari harus mengupload foto saat memakai gaun semalam, karena saat ini follower Ari mulai bertambah. Ari pun bingung siapa yang tiba-tiba mengikutinya. Namun Jungsun menjelaskan jika sekarang Minhee sudah mengikuti Ari. Oleh karena itu followers Minhee juga mengikutinya. Selang beberapa waktu Ari mendapat telepon dari agensi. Di saat mereka bertemu, orang agensi menjelaskan jika Ari sudah menarik perhatian banyak orang di pesta semalam. Dan menurutnya Ari sangat berkarisma karena tak lama setelah itu banyak orang yang mengikuti akun Instagramnya. Dan di sini pihak agensi ingin membantu Ari membesarkan namanya, seperti Minhee dan selebgram yang lain. Mendengar itu, Ari pun hanya terdiam. Singkat cerita, di saat Ari pulang, dia melihat ibunya yang meminta maaf kepada pelanggan karena sudah merusak gaunnya, yang ternyata dia adalah Si-hyun. Kemudian Si-hyun ingin mengambil baju tersebut, namun sang ibu akan berusaha untuk bertanggung jawab dan akan menggantinya. Akan tetapi Si-hyun tak mau, dan ibu Ari tak perlu bertanggung jawab atas kerusakan gaun tersebut. Ari yang merasa bersalah, dia pun menghentikan Si-hyun dan mengakui kesalahannya. Setelah itu dia memberikan kartu ATM serta PIN-nya. Mendengar hal itu, Si-hyun tak bermaksud meremehkan Ari, dan dirinya juga memuji keberanian Ari saat berada di pesta kemarin. Di saat berada di dalam mobil, Si-hyun sempat mengingat kenangannya saat memakai gaun tersebut. Singkat cerita, terlihat kelompok Gabin Society dan Si-hyun yang lagi berkumpul. Di sini mereka sempat membahas tentang Minhee yang mengundang mereka ke acara pameran produknya. Namun mereka kesal karena setelah mendapat masalah, Minhee tiba-tiba bersikap baik dan memperlakukan mereka seperti teman dekatnya. Namun Si-hyun yang sudah diundang, dia pun akan tetap datang. Dan hal itu membuat Chae-hye kesal karena tak seharusnya Si-hyun membela Minhee. Namun menurut Si-hyun mereka harus datang agar orang lain menganggap mereka setia kawan. Dan citra mereka sebagai selebritis akan terus terjaga. Di sisi lain terlihat Jun Kyung yang bingung karena dirinya sudah mengirimi pesan kepada seseorang di Instagram. Namun tak ada respon. Jun Kyung sendiri juga baru pertama kali menggunakan Instagram. Di tempat lain, Minhee menemui Ari di sebuah kafe. Di sini Ari sempat menceritakan jika keluarganya sudah bangkrut. Dan menurutnya hal itu biasa bagi Ari sendiri. Dirinya juga mengaku jika saat ini dia berjualan kosmetik. Mendengar hal itu, Minhee pun mengajak Ari ke tokonya. Sesamanya di sana ternyata sudah ada Si-hyun dan kelompok Gabin Society. Melihat kedatangan mereka, Minhee pun terlihat gembira. Kemudian dia memulai siaran langsung. Di sini dia memperkenalkan produk barunya yang dihadiri oleh Gabin Society. Dan tak lupa Minhee juga memperkenalkan Ari yang dimana dia adalah temannya dulu. Kemudian Minhee langsung mengeluarkan alat kosmetik yang dijual oleh Ari. Di sini Ari sempat terkejut karena penonton Minhee banyak yang tertarik dengan produk yang dia jual. Setelah siaran selesai, Gabin Society yang lain yakin jika sekarang Minhee sudah memiliki pembantu yang baru. Mendengar hal itu, Ari merasa dirinya sedang direndahkan. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari sana.
Namun Minhee sempat menghentikannya. Di sini Minhee beralasan jika dirinya hanya ingin membantu Ari untuk menjual barangnya, karena dia tahu sekarang Ari bangkrut dan bukan lulusan sekolah bangsawan. Dan seharusnya Ari berterima kasih karena Minhee sudah membantu mempromosikan barangnya secara gratis. Mendengar hal itu, Ari malah merasa kasihan kepada Minhee karena sekarang dia terlihat sangat menyedihkan. Mendengar hal itu, Minhee pun berkata jika sekarang Ari hanya pecundang dan bukan orang kaya. Setelah itu dia pun pergi. Selang beberapa waktu, Si-hyun muncul sambil membawa tas milik Ari yang tertinggal. Melihat hal itu, Ari pun langsung mengambil dengan perasaan yang kesal. Di keesokan harinya, Ari mendapat telepon dari polisi dan menyuruhnya untuk segera datang ke kantor polisi. Sesamanya di sana, Ari bingung mengapa dirinya dipanggil. Namun pihak polisi meminta Ari untuk bertanya kepada orang yang melapor, yang dimana dia adalah Jun Kyung. Di sini Jun Kyung melaporkan dirinya sebagai pelaku karena perlakuannya kepada Ari pada malam waktu pesta dulu, yang dimana dia hanya ingin bertemu dengan Ari karena sebelumnya dia mengirim pesan tak ada balasan. 신고의식이 부족한 건가요? Di sini Ari pun tak ada pilihan lain selain melaporkan Jun Kyung sebagai orang yang melakukan pelecehan kepadanya. Setelah pergi dari kantor polisi, Ari melihat ponselnya dan melihat Minhee yang memposting produknya di Instagram agar Minhee terlihat baik yang membantu teman miskinnya. Di keesokan harinya, pesanan produk kosmetik mereka meledak. Melihat hal itu, Jung Sun pun memuji Ari karena pesanan mereka sangat banyak. Dan pemilik bisnis juga berterima kasih karena berkat Ari mereka mendapatkan untung yang besar. Di sini Jung Sun ternyata sempat mengunggah foto di Instagram Ari, dan semua foto yang diunggah ada kehadiran Jung Sun di sana. Melihat hal itu, Ari sempat merasa jika Jung Sun telah berbohong karena foto yang diunggahnya adalah liburan dengan harga yang murah, bukan dengan harga yang mahal. Kemudian dia melihat beberapa pesan yang menawarkan kerjasama endorsement. Di sini Ari semakin tak menyangka akan hal itu. Sementara di sisi lain terlihat Si-hyun yang akan mengadakan acara amal. Namun partisipasi penyumbangnya menurun drastis. Melihat hal itu, dia pun mendatangi ibu Jun Kyung. Di sini sang ibu semakin suka dengan sikap Si-hyun, dan juga dia menyayangkan karena Si-hyun dan Jun Kyung hanya menjadi teman karena Si-hyun sudah menjadi milik orang lain. Singkat cerita, ibu Jun Kyung akhirnya bersedia untuk membantu pendanaan acara Si-hyun. Di sisi lain terlihat Ari yang mendatangi sebuah agensi. Di sini dia sedikit tertarik dengan tawaran untuk menjadi selebgram. Kemudian pihak agensi menjelaskan jika Ari memiliki banyak followers, dia akan mendapatkan penghasilan yang lumayan dan bahkan bisa mengalahkan penghasilan Minhee karena nama Minhee sendiri juga dibesarkan oleh agensi tersebut. Di tempat lain terlihat Jun Kyung dan suami Si-hyun yang bernama Tae-jun berada di bar. Di sini Tae-jun sempat mendengar tentang Jun Kyung yang dilaporkan, namun Jun Kyung justru menganggap masalah tersebut menarik. Di keesokan harinya, Minhee datang ke kantor agensi. Di sini dia yang melihat Ari berada di sana membuat Minhee semakin kesal dan berencana untuk pergi dari sana. Kemudian pihak agensi mencoba untuk membujuknya karena dengan adanya Ari, hal itu akan membantu citra Minhee menjadi bagus kembali. Karena citra yang Minhee bangun adalah wanita yang setia kawan. Oleh karena itu, agensi memutuskan untuk membuat Minhee dan Ari bekerja sama. Mendengar hal itu, Minhee pun mengiyakannya karena hal itu bisa menguntungkan bagi dirinya. Ari sendiri sebenarnya tak ingin membuat konsep persahabatan dengan Minhee. Namun karena akan menguntungkan bagi dirinya, dia pun akan melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, terlihat Minhee yang merilis produk barunya. Di sini juga terlihat kelompok Gabin Society yang berdatangan dan juga berfoto dengan para penggemar mereka. Selang beberapa waktu, Ari datang dengan pakaian yang harganya murah karena Ari sendiri ingin memakai barang yang disukainya, walaupun itu murah. Di sini dia pun langsung diajak berfoto oleh Minhee. Di sisi lain, kelompok Gabin Society yang lain sempat bingung karena Ari datang ke acara tersebut. Di sini Si-hyun juga melihat kedekatan mereka berdua. Kemudian Minhee juga memperkenalkan Ari dengan kelompok Gabin Society yang lain. Namun respon mereka masih tak menganggap keberadaan Ari. Selang beberapa waktu, Si-hyun meminta maaf kepada Ari karena sebelumnya dia sempat mendengar tentang keburukan Ari. Namun Ari mengatakan jika Si-hyun tak bersalah, dan juga dia berterima kasih tentang tasnya yang sempat tertinggal saat itu. Di sini Si-hyun sempat mengajak Ari untuk bertemu lagi di lain waktu. Selang beberapa waktu terlihat beberapa orang yang mendatangi Ari. Kemudian mereka memuji gaya berpakaian Ari yang modis. Di sini Ari pun mengatakan dengan jujur jika pakaian yang dia pakai semua didapat di dalam pasar biasa. Minhee yang melihat Ari sedang bersama para fansnya, dia pun tak ingin melewatkan kesempatan itu, yang dimana dia pun langsung mendekat dan mengatakan jika Ari adalah sahabatnya. Melihat hal itu, kelompok Gabin Society yang lain pun hanya tertawa, dan juga mereka sempat berfoto bersama. Namun setelah mereka berfoto, mereka pun kembali cuek dan menunjukkan sikap aslinya.
Kemudian terlihat Si Hyun yang mengajak Ari untuk datang ke acara amalnya. Di malam harinya Ari melihat postingan Min Hee yang mengunggah fotonya dengan caption sahabat sejati. Di sini Ari pun mengetahui jika Min Hee merupakan orang yang bermuka dua. Ari sendiri baru menyadari jika saat ini followersnya sedang naik hingga 3 ribuan. Dan juga banyak komentar tentang merek pakaian yang dia pakai. Di sini Ari pun langsung mengunggah fotonya yang menggunakan pakaian murahan. Dan juga menjelaskan lokasinya saat dia membeli pakaian tersebut. Dan dalam seketika banyak orang yang berkomentar, salah satunya akun dengan nama BBB Famous yang tak Ari ketahui. Singkat cerita, terlihat Ari dan Junghyun yang sedang membawa banyak barang untuk dibawa ke acara amal Si Hyun. Di sini Ari sempat datang terlambat dan akan pergi dari sana. Namun Si Hyun menyuruhnya untuk masuk dan akan memberinya tempat jualan. Terlihat semua orang yang memamerkan barang mewahnya. Dan hal itu membuat Ari untuk menghentikan Junghyun untuk segera pergi. Karena barang yang dia bawa hanya barang bekas yang murahan. Di saat Min Hee dan kelompok Gabin Society muncul, mereka sempat merendahkan Ari karena barang yang dia bawa. Namun Si Hyun sempat membela Ari karena barang apapun boleh dipajang di sana. Akan tetapi Ari yang sudah terlanjur kesal, dia pun bergegas untuk pergi dari sana. Di saat Ari membawa barang-barangnya keluar, dia sempat terjatuh dan menjadi pusat perhatian. Namun terlihat Jun Kyung yang datang dan segera membantu Ari. Semua orang yang awalnya senang melihat Ari dipermalukan sekarang menjadi sangat kesal karena Jun Kyung datang untuk membantu Ari. Terlihat Jun Kyung yang ditanyai oleh Jae-hye bagaimana dia bisa mengenal Ari. Namun Jun Kyung tak menanggapi hal tersebut. Kemudian terlihat Si Hyun yang muncul dan Jun Kyung mengajak Si Hyun untuk ikut bergabung. Namun di sini Jae-hye masih kesal karena Jun Kyung terlihat membela Ari yang merupakan orang biasa. Di sini Jun Kyung pun berkata jika dirinya juga membuat akun Instagram dan sempat mengirimkan pesan kepada Ari. Jun Kyung sendiri sempat melihat postingan Ari yang berada di sini. Oleh karena itu dia mengetahui keberadaan Ari. Di sini Ari pun mulai mengerti. Dan kebenarannya Jun Kyung merupakan CEO dari perusahaan kosmetik terbesar di Korea. Dan dia bukanlah orang yang sembarangan. Di masa sekarang terlihat Min Hee yang masih kesal melihat Ari yang masih siaran langsung. Karena saat ini Ari membuka rahasia para selebgram. Terlihat akun BBB Famous yang panik saat melihat live streaming Ari. Karena mustahil Ari masih hidup dan melakukan live streaming. Di sini Ari juga meyakini jika ada beberapa orang yang sebenarnya kesal dengan tingkah laku kelompok Gabin Society. Kembali ke cerita Ari, terlihat sang ibu yang memarahi Ari karena dia membuat gempar media sosial. Dan juga banyak orang yang menghujat. Di samping itu, followersnya juga berkurang drastis. Namun di sisi lain para Gabin Society masih panik karena netizen banyak yang menyinggung mereka. Hal itu pun membuat mereka harus merencanakan sesuatu untuk menutupi semua itu. Singkat cerita, terlihat Min Hee yang kesal dengan Ari karena dirinya berusaha untuk menjatuhkan nama baiknya. Namun Ari berkata jika dirinya tak akan membuang tenaga hanya untuk Min Hee karena mereka berdua berbeda level. Dan kemarin Ari hanya menulis perasaannya dengan jujur atas apa yang dia lihat. Akan tetapi Min Hee tetap menyalahkan Ari. Di sisi lain pihak agensi berkata jika akun Ari yang lebih hancur daripada Min Hee karena Ari lebih banyak dihujat dan kehilangan banyak followers. Di rumah, Ibu dan Junghyun melihat siaran langsung Gabin Society. Dan di saat ada pertanyaan soal konflik mereka, para Gabin Society pun membantah akan hal itu. Kemudian mereka juga menjelek-jelekan Ari dan membela diri dengan mengatakan jika mereka tak mengenal Ari. Dan kemungkinan Ari hanya iri karena tak bisa bergabung dengan Gabin Society. Mereka sendiri juga tak pernah memperlakukan orang-orang seperti pembantu. Di sisi lain, terlihat Ari yang mengingat akun yang dibuat khusus untuk membencinya. Walaupun Ari baru muncul namun sudah memiliki haters. Di sini pihak agensi yakin jika yang mereka lakukan akan semakin buruk karena Ari sudah menghina idolanya. Selang beberapa waktu Ari dikirimi pesan oleh akun BBB Famous. Di sini dia seolah-olah mengetahui keadaan Ari yang saat ini sedang buruk. Di saat berada di dalam kamar, Ari kembali chattingan dengan BBB Famous. Dan di sini dia hanya ingin memastikan apa yang dikatakan oleh akun itu memang benar. Di sisi lain, Min Hee yang kesal pun mencoba untuk menghubungi teman Gabin Society-nya. Namun tak ada respon dari mereka. Di tempat lain, Jae-hye meminta pengacara yang bekerja di perusahaan kakaknya untuk membuat komentar negatif di akun milik Ari. Melihat hal itu, Jae-hye pun sedikit puas karena ternyata banyak orang lain yang menghujat akun Ari. Selang beberapa waktu, temannya menghubungi dan memberitahu jika kekacauan terjadi di situs komunitas yang kebanyakan diisi oleh ibu-ibu. Dan Gabin Society menjadi trending topik di sana.
yang dimana kebanyakan dari mereka mendukung Ari di situs tersebut karena ternyata orang yang memulai topik tersebut adalah akun BBB Famous, dan hal itu membuat followers Ari bertambah lagi. Singkat cerita, Ari pun menghubungi akun BBB Famous untuk berterima kasih. Di sini dia juga bertanya tentang siapa orang di balik akun tersebut dan mengapa dia mau membantunya. Namun akun itu tak mau memberitahu identitasnya. Di sisi lain, Sihyun mendatangi Chaehae. Di sini dia menyuruhnya untuk membereskan masalahnya. Namun Chaehae tetap merasa kesal karena followers Ari semakin meningkat. Dan juga Jun Kyung yang tak pernah memakai Instagram, dia pun sekarang memakainya dan hanya mengikuti Ari. Mendengar hal itu, Sihyun hanya bisa terdiam. Di tempat lain terlihat Ari yang diundang ke rumahnya Jun Kyung. Namun di sini dia tak begitu senang karena sebelumnya dia diundang untuk membahas hal lain, bukan makan bersama dengan menu yang istimewa. Jun Kyung sendiri tak ingin Ari salah paham. Dia juga tak bermaksud sombong karena Jun Kyung sudah terbiasa dengan situasi seperti sekarang. Sebelum pergi, Jun Kyung berkata jika dirinya sudah menyukai semua foto Ari dan mengikuti akunnya. Dan alasan Jun Kyung mengikuti Ari karena dia sangat menarik. Setelah melalui itu semua, kini nama Ari semakin besar. Dia juga sering melakukan sesi pemotretan dan namanya juga sering trending. Bahkan Ari juga dirumorkan sudah berkencan dengan Jun Kyung. Seiring berjalannya waktu, pihak agensi melakukan presentasi kepada talent yang mereka miliki. Jun Kyung yang hadir, dia disarankan pihak agensi untuk memilih dua nama. Satunya adalah penata rias terkenal dengan pengikut hampir 1 juta. Dan satunya lagi adalah Ari dengan pengikut 89.000. Namun seiring berjalannya waktu, dia akan semakin besar. Di acara perilisan produk terbarunya Jun Kyung, terlihat banyak orang terkenal yang datang, termasuk Minhee. Namun dia semakin kesal di saat melihat Ari datang dengan mobil mewah dan disambut para pelayan. Minhee pun langsung mempertanyakan bagaimana Ari bisa dibayar untuk menghadiri perilisan produk tersebut, sementara dirinya tidak. Minhee yang tak terima, dia yakin jika Ari menggoda Jun Kyung untuk mendapatkan perlakuan khusus. Mendengar hal itu, Ari tak mau membahasnya karena pembicaraan pribadi hanya untuk teman, sedangkan hubungan mereka sudah berakhir. Para Gapin Society juga merasa kesal karena Ari datang ke sana dengan dibayar, sedangkan mereka tidak. Tak berselang lama datang selebriti yang menghampiri mereka. Di sini mereka saling memuji satu sama lain. Akan tetapi obrolan mereka tak berlangsung lama karena sang selebriti izin pergi duluan untuk mendekat ke arah Ari. Di sini Ari mengenali wanita tersebut karena dia sering tampil di televisi. Terlihat mereka yang mengobrol santai. Namun hal itu membuat Chaehae semakin tak suka dan kesal. Tak lama kemudian Chaehae datang menghampiri mereka berdua. Dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Di sini Chaehae merasa kesal karena sang selebritis mengabaikannya. Dan juga Chaehae memandang sang selebritis berada di level yang rendah. Mendengar hal itu, Ari pun mempertanyakan siapa Chaehae sebenarnya, hingga dirinya melabeli level kepada seseorang. Chaehae pun menjelaskan latar belakang keluarganya. Namun yang diinginkan Ari adalah dirinya, bukan tentang keluarganya. Karena tanpa keluarga, Chaehae bukanlah siapa-siapa. Mendengar hal itu, Chaehae pun semakin kesal. Kemudian Sihyun datang untuk menghentikan Chaehae. Karena saat ini orang-orang sedang melihat mereka, dan hal itu membuat nama Chaehae semakin rusak. Alhasil Chaehae pun pergi dengan keadaan yang sangat kesal. Setelah acara selesai, Ari, Jun Kyung, dan Sihyun sempat bertemu. Di sini Ari berterima kasih karena selama ini Sihyun selalu membantunya. Kemudian Sihyun meminta izin untuk mengikuti Ari karena saat ini dia sudah membuat akun Instagram dan berharap bisa menjadi teman yang saling berkomunikasi. Singkat cerita, terlihat Ari yang ditemani oleh Jungsun untuk menemui Jun Kyung karena sekarang Jungsun menjadi asisten pribadinya. Di saat mereka bertemu, Jun Kyung tak suka jika Ari membawa orang lain karena dirinya hanya ingin mengajak Ari. Mendengar hal itu, Jungsun merasa tak enak dan takut jika kerjasama mereka berantakan. Di saat Jun Kyung di luar, Ari pun meminta maaf karena sudah membawa temannya. Kemudian Jun Kyung langsung mengajak Ari untuk makan siang di rumahnya. Sesamanya di sana, Ari dikejutkan dengan pembantu yang dengan telaten mengambil sepatu dari kaki Jun Kyung. Saat berada di ruang makan, Ari pun menolak tawaran Jun Kyung untuk bekerja sama karena dirinya merasa tak nyaman berada di sana. Ari sendiri sejak awal memang ingin menolak tawaran tersebut. Oleh karena itu, dia mengajak temannya. Setelah Ari pergi dari sana, Jun Kyung terlihat tertawa dengan sikap Ari. Di sisi lain, Sihyun juga mulai mengikuti akun Instagram milik Ari dan juga Jun Kyung. Kemudian dia teringat tentang sikap Jun Kyung kepada Ari. Sementara di tempat lain, Minhee tak terima di saat melihat selebritis yang mengunggah fotonya bersama Ari.
Dan hal itu membuat kebencian Min Hee semakin menjadi. Di suatu tempat terlihat Ari yang sampai di rumah salah satu kelompok Gapin Society. Dia bernama Angela. Di sini dia menyambut Ari dengan sangat ramah, dan alasan dia mengundang Ari untuk menjadikan hubungan mereka seperti adik kakak. Dan hal itu membuat Ari semakin tak mengerti. Kemudian Angela juga berjanji akan membantu Ari agar bisa baikan dengan Chae-hye, karena sesama selebgram seharusnya tak bermusuhan. Setelah pulang dari sana, Ari menceritakan pertemuan tersebut dengan akun BBB Famous, yang dimana BBB Famous mengetahui sisi gelap Angela sebelum menjadi selebgram, karena dulunya Angela merupakan pelayan bar. Tak hanya itu, BBB Famous juga mengetahui sisi gelap para anggota Gapin Society yang lain. Ada Gina yang memakai tas branded palsu, namun mengaku asli. Kemudian suami Min Hee juga terlibat dengan penipuan mobil super. Mendengar itu, Ari sempat bingung bagaimana BBB Famous bisa mengetahui hal itu. Namun BBB Famous mengaku hanya penggemar Ari. Dia akan mendukung kesuksesan Ari dan berharap bisa berhasil. Tak seperti Gapin Society yang berada di puncak dengan menjatuhkan orang lain. Di keesokan harinya, Ari dan Jung Seon mencari distributor pakaian, karena dirinya akan merilis produk pakaiannya sendiri. Dan berkat masa lalunya sebagai anak pemilik pabrik tekstil, Ari cukup paham dengan bisnis yang dijalaninya. Selang beberapa waktu, Ari mendapat sebuah pesan dari Angela untuk datang malam ini, karena dirinya akan membuat Ari dan Chae-hye berbaikan lagi. Di klub malam terlihat ada satu ruangan yang sudah dipersiapkan untuk kelompok Gapin Society. Namun di saat Chae-hye masuk, dia melihat Ari yang membuat dirinya sedikit kesal. Di sini Angela berkata jika dirinya ingin mendamaikan mereka berdua. Namun Chae-hye masih tak terima dan sangat kesal. Melihat hal itu, Ari benar-benar bingung. Kemudian dia pun ingin pergi dari sana. Namun dia sempat ditahan oleh Angela. Di sini Angela masih memiliki ide dan menyuruh Ari untuk menunggu. Saat berada di luar, Ari melihat para lelaki yang memasuki ruangan mereka. Dan di keadaan tersebut, Ari dipersilakan untuk masuk. Di sini Ari sedikit bingung karena Chae-hye tiba-tiba tak mengenali Ari. Kemudian Angela meminta mereka berdua untuk saling berteman kembali. Namun Chae-hye tiba-tiba mengambil foto bersama Ari. Di sisi lain, Jung Kyung yang bersama Si Hyun dan suaminya, mereka menjadi panik ketika melihat Chae-hye berfoto dalam keadaan tak sadar. Si Hyun dan Taejun akhirnya pun langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di tempat mereka terlihat semua orang sudah tak normal lagi. Di sini Ari sudah tak mengerti lagi dengan jalan pikiran mereka, dan juga dia mengetahui bagaimana dunia para selebriti sekarang. Di saat Si Hyun tiba, dia langsung mengambil ponsel Chae-hye dan menghapus postingannya. Ari yang segera ingin pergi, dia sempat berpapasan dengan Jung Kyung. Di sini dia terlihat kesal karena sudah salah menilai Ari. Dan juga Jung Kyung bersyukur tawaran kencannya dibatalkan karena dirinya benci dengan orang yang tak berkualitas. Di saat Ari ingin menjelaskan apa yang sudah terjadi, mereka mendengar suara teriakan dari dalam. Terlihat salah satu pria yang ada di sana tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jung Kyung mencoba untuk melakukan pertolongan pertama, namun tak membuahkan hasil. Ari yang sudah bingung dan panik, dia pun langsung menghubungi polisi. Namun Taejun datang dan memutuskan sambungan telepon tersebut. Di sini dia kesal karena Ari bisa membunuh mereka semua. Kemudian mereka pun segera membawa pria itu dan Taejun yang akan mengurus semuanya. Saat di rumah, Si Hyun masih terlihat panik. Selang beberapa waktu, Taejun pulang dan menjelaskan jika pria yang tak sadarkan diri sudah mendapat penanganan. Di sini Taejun yang mengingat Ari hampir melapor kepada polisi, dia ingin membungkamnya. Di sisi lain terlihat Ari yang berada di depan rumahnya. Kemudian Jung Seon muncul dan memberitahu jika akun milik Ari naik drastis, yang dimana mereka semua menanyakan tentang produk mereka. Dan juga Ari mendapat sebuah pesanan lebih dari 3.000. Melihat hal itu mereka sangat senang, karena hal ini awal mula dari semuanya. Di tempat lain terlihat Min Hee yang diberitahu oleh suaminya tentang media sosial Ari yang naik daun. Namun Min Hee tetap tenang karena dirinya sudah merencanakan sesuatu, yang dimana dia akan menginjak Ari di saat sudah berada di atas. Min Hee lalu meminta suaminya untuk menyelidiki tentang postingan yang sempat Chae-hye upload, karena di sana ada kehadiran Ari dan mungkin ada sesuatu yang terjadi. Di tempat lain terlihat Si Hyun dan Ari yang mengobrol. Di sini Si Hyun menjelaskan jika tak ada masalah besar. Mendengar hal itu, Ari menjadi lebih tenang karena sebelumnya dia berniat untuk melapor ke polisi. Namun tak jadi dia lakukan karena Ari sendiri takut terjebak dengan hal yang tak berguna. Kemudian terlihat Taejun yang datang bersama Jung Kyung. Terlihat Taejun yang menyodorkan dokumen untuk Ari tanda tangani. Melihat hal itu, Si Hyun pun tak terima. Namun Taejun yakin jika hal itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ari yang sadar jika itu perjanjian tutup mulut, dia pun menolak. Karena kedatangan Ari ke sini hanya untuk mengobrol,
bukan malah mendapat sebuah ancaman. Mendengar itu, Jun Kyung pun menghentikan Taejun karena dari cara Taejun menyelesaikan masalah terlihat sangat rendah. Kemudian Jun Kyung pun membawa Ari pergi dari sana. Saat di dalam lift, Jun Kyung berniat untuk mengantar Ari pulang. Namun Ari menolak dan berkata jika dirinya hanya orang biasa dan tak bisa bertindak semaunya. Oleh karena itu dia akan melakukan apa yang diinginkan. Salah satunya dia tak ingin bersama Jun Kyung sedetik pun, mulai dari sekarang. Singkat cerita, Jun Kyung mendatangi Taejun kembali, yang dimana dia ingin membahas soal undangannya hari itu. Di sini Jun Kyung yakin jika Taejun mengundangnya agar Ari tak bisa berkutik. Kemudian Taejun menyarankan agar Jun Kyung mengencani wanita lain. Mendengar hal itu, Jun Kyung meminta Taejun untuk mengkhawatirkan tentang klinik bedah, karena ternyata pria sekarat kemarin dirawat di klinik tersebut. Kemudian Jun Kyung juga meminta Taejun untuk bersiap, karena jika Taejun melewati batas dengan Ari, dia yang akan turun tangan. Di sisi lain terlihat asisten Min Hye yang mendatangi klinik suaminya, yang dimana klinik itulah yang merawat pria sekarat itu. Di saat suaminya muncul, dia pun langsung emosi, kemudian mengusir asisten Min Hye dari sana. Asisten Min Hye yang bernama Yurang semakin bingung, karena baru kali ini suaminya seperti itu. Singkat cerita, terlihat bisnis Ari yang semakin populer dan digemari banyak orang. Ari dan timnya pun tumbuh dengan sangat cepat. Pakaiannya selalu laris, bahkan mendapat lebih dari 10.000 penjualan di saat produk itu baru rilis. Kemudian terlihat Ari yang mendatangi agensinya. Di sini pihak agensi menunjukkan proposal sponsor kerjasama untuk Ari. Namun Ari terpikirkan akan sesuatu, yang dimana dia ingin memperbesar mereknya sendiri. Kemudian Ari menyuruh pihak agensi untuk mengurangi sponsornya, dan dirinya akan memberi balasan yang lebih besar ke agensi. Di tempat lain, Chae merasa kesal karena komentarnya belum dibalas oleh Ari. Kemudian Chae berkata jika Ari membuka mulut dia akan menyalahkan Angela yang sudah mengundang Ari ke klub tersebut. Namun Angela beralasan jika Ari yang memohon untuk datang ke sana. Selang beberapa waktu, Min Hye datang untuk ikut bergabung. Mereka semua pun langsung ingin pergi dari sana. Namun Min Hye memiliki rencana untuk menghancurkan Ari, yang membuat mereka tak jadi pergi. Sementara di sisi lain, Ari dan Jung Sun datang ke pasar tempat Ari membeli pakaian. Namun tiba-tiba seluruh barang sudah dijual ke orang lain. Dan Ari sangat bingung karena pihak toko tak menjelaskan apapun. Hingga akhirnya pihak toko itu berkata jika ada yang membeli pakaian mereka secara eksklusif. Dan toko tersebut pemilik brand terbesar di sana. Kemudian Ari mendapat informasi dari akun BBB Famous. Di sini Ari pun kesal karena produk yang seharusnya menjadi miliknya sekarang dijual bebas ke brand tersebut. Dan bahkan BBB Famous berkata jika mustahil melawan brand tersebut. Di saat mereka pulang, banyak customer yang komplain atas pesanan mereka yang tak sesuai. Dan juga banyak orang yang membatalkan pesanannya. Melihat hal itu, Ari pun bertekad untuk mendatangi pemilik brand tersebut. Terlihat pemilik brand itu yang sedang teleponan dengan Min Hye, karena sekarang dia sudah menjalankan apa yang Min Hye inginkan. Dan saat ini mungkin Ari akan hancur. Setelah panggilan ditutup, pemilik brand akan lanjut bermain poker. Namun tiba-tiba Ari datang ke sana. Di sini Ari menjelaskan jika tokonya sudah merampas semua barang yang telah dipesannya. Dan orang sepertinya tak tahu sopan santun. Dan juga Ari tak akan tinggal diam jika dia diganggu. Ari yang sebelumnya mendapat informasi tentang pemilik brand tersebut dari akun BBB Famous, kini dia memutuskan untuk ikut bermain poker. Ari pun mengeluarkan semua uangnya untuk taruhan. Di awal Ari selalu menaikkan taruhannya. Dan dua pemain lain memutuskan untuk berhenti. Sekarang tinggal mereka berdua yang masih bertahan. Hingga taruhan mencapai 5 juta won. Namun hal itu membuat pemilik brand ketakutan. Kemudian Ari mengatakan jika dirinya akan mempertaruhkan semuanya yang setara dengan harga diri si pemilik brand. Ari sendiri sudah mengetahui jika si pemilik brand dulunya adalah wanita sewaan. Ari juga mengetahui banyak hal kelam dan rahasia yang tak banyak orang tahu. Karena dengan cara menjadi pelat, pemilik brand bisa menjadi sukses seperti sekarang. Kemudian Ari melempar uangnya sesuai harga diri pemilik brand. Dan juga Ari tak akan menghindari pertarungan, karena dirinya tak pernah takut dengan siapapun. Kemudian setelah berhasil mengalahkannya dengan kartu yang buruk, Ari pun pergi dengan kemenangannya. Saat di luar, Ari bertemu dengan pengantar pakaian yang mengenalinya, yang dimana itu adalah Paman Park yang dulu pernah bekerja untuk ayahnya. Melihat hal itu, Ari pun mengajak Paman Park untuk bertemu dengan keluarganya.
Singkat cerita, mereka masuk ke dalam pabrik milik Paman Pak, yang dimana setelah dia tak bekerja dengan ayahnya Ari, Paman Pak membuka usahanya sendiri. Di malam harinya, Ari menemui pemilik kosmetik tempatnya bekerja dulu, dan sekarang kehidupannya sudah berubah. Semenjak barang mereka laris, dia terseret kasus penggelapan pajak. Di sini Ari pun meminta maaf. Kemudian Ari ingin kosmetik itu diberikan kepadanya karena Ari akan menjualnya. Setelah itu, akun BBB Famous ingin mengetahui apa yang sudah terjadi karena dirinya tak ingin jika Ari menutup akun Instagramnya. Namun Ari tak menjawabnya. Di tempat lain, para Gabin Society terlihat senang karena Ari menutup Instagramnya untuk sementara. Mereka juga akan merayakan hal itu dengan berbelanja. Di sini Yurang tiba-tiba membahas tentang suaminya yang akhir-akhir ini terlihat aneh. Dan juga klinik tetap buka walaupun sudah malam hari. Namun Yurang pernah mendengar suaminya teleponan dengan bawahan Taejun. Di sisi lain, Jun Kim dan Si Hyun terlihat kebingungan karena mereka tak mendapat kabar apapun tentang Ari. Melihat Jun Kim yang khawatir membuat Si Hyun penasaran apakah dulu Jun Kim juga mengkhawatirkan dirinya. Di sini Jun Kim pun yakin jika sebenarnya ada yang ingin Si Hyun katakan. Namun menurut Si Hyun sekarang sudah tak ada gunanya lagi untuk mengatakan hal itu. Singkat cerita, terlihat Angela yang datang ke hotel karena dipesan oleh seseorang. Namun di saat masuk, dia kaget dengan orang yang memesannya. Sementara di sisi lain, suami Yurang yang baru pulang terlihat masih sibuk. Dan di saat suami mandi, Yurang pun melihat isi tasnya dan menemukan surat perjanjian dengan Taejun. Singkat cerita, acara fashion show dimulai, di mana yang datang bukanlah sembarang orang. Terlihat para Gabin Society yang datang. Namun Angela tak bisa datang dan beralasan sedang flu. Selang beberapa waktu Si Hyun muncul. Kemudian mereka duduk di tempat masing-masing. Terlihat hanya orang-orang penting yang duduk di bangku paling depan. Dan di sebelah Si Hyun ada bangku kosong yang mereka yakini jika itu harusnya bangku milik Angela. Akan tetapi tiba-tiba Ari datang yang membuat mereka semua terkejut. Kemudian dia pun langsung duduk di bangku kosong sebelah Si Hyun. Sebelumnya Ari adalah seseorang yang memesan Angela. Hal itu dia lakukan karena ingin balas dendam, karena Angela sudah menyeretnya ke pesta obat terlarang atau narkoboy. Melihat hal itu, Angela tak ingin namanya menjadi buruk, karena jika Ari membongkar aibnya sebagai wanita panggilan, dia akan hancur. Kemudian Angela pun memohon untuk mengampuninya. Di sini Ari hanya ingin dia memberikan kursi VIP di acara fashion show nanti. Hingga di waktu sekarang Ari sudah berada di kursi VIP. Tak lama kemudian Jung Kim datang dan duduk berseberangan dengan Ari. Di sini Jung Kim hanya terdiam di saat memandangi Ari. Hingga akhirnya acara pun dimulai. Para model berjalan memamerkan desain busananya. Namun di sepanjang penampilan berlangsung, selebgram yang lain masih tak terima Ari berada di sana. Sementara Jung Kim hanya fokus memperhatikan Ari. Dan hal itu membuat Ari cukup canggung. Setelah acara selesai, Ari tertuju dengan satu model di sana. Saat di rumah terlihat Min Hee yang tak terima karena Ari memakai pakaian yang lebih mahal dan baru rilis dari dirinya, yang dimana pakaian tersebut tak bisa Min Hee dapatkan. Min Hee yang tahu Ari sudah bangkrut namun bisa datang ke sana membuatnya semakin kesal. Di sisi lain, Ari berterima kasih ke agensinya karena sudah mencari cara untuk meminjam pakaian terbaru dari brand tadi. Pihak agensi juga menanyakan mengapa Ari membuat permintaan seperti itu. Mendengar hal itu, Ari pun menjelaskan rencananya. Setelah acara, Ari memakai pakaian dari model yang sangat terkenal. Kemudian dia mendekat ke model tersebut dan memberinya bunga. Dan juga Ari meminta foto bersama. Di sini model yang Ari ajak foto mengenali pakaian yang Ari pakai, karena produk itu masih baru sama seperti miliknya. Dan juga dia suka dengan Ari karena bisa memadukan pakaiannya. Kemudian sang model juga memposting fotonya dengan Ari di akunnya. Dan hal itu membuat Min Hee dan Chae Hee malah semakin kesal. Di saat pulang ke rumah, Ari mendapat kabar bahagia karena dirinya masuk ke postingan model terkenal. Di sini dia sangat senang dan banyak komentar positif yang dia terima karena model itu memiliki pengikut 4,5 juta. Namun itu semua memang sudah Ari rencanakan. Di saat ini bisnis pakaian Ari kembali berjalan. Mereka bekerja sama dengan Paman Park. Ari juga memanfaatkan kekuatan orang terkenal untuk membuatnya menjadi sukses. Dan produk pakaian Ari yang baru rilis langsung dibantu oleh model terkenal untuk mempromosikannya. Hal itu membuat penjualan sangat laris. Dan Ari juga diundang ke berbagai acara. Di sini Ari merasa beruntung. Dia menjadi sukses bukan karena sponsor, melainkan dengan membuat bisnisnya sendiri.
Di sisi lain terlihat Chaehae yang kesal karena melihat Ari bertingkah seperti itu. Kemudian terlihat Taejun yang mendapat telepon dari suami Yurang, dan hal itu membuat dirinya sangat panik. Di tempat lain Junkyung mendapat proposal kolaborasi dengan Ari. Kemudian di saat mereka bertemu, Ari mengajukan proposal kerjasama. Selain di bidang busana, Ari juga merambah ke bidang kosmetik. Di sini Ari menjelaskan dengan cukup gugup. Akan tetapi Junkyung berkata jika keadaan Ari baik-baik saja, walaupun selama ini dia tak ada kabar. Junkyung yang khawatir dia pun tak perlu penjelasan apapun soal produknya. Di sisi lain, pria yang sebelumnya mengonsumsi obat terlarang kini sudah tak terselamatkan lagi. Taejun yang datang ke sana dia merasa kesal karena tak seharusnya orang itu meninggoy. Kembali ke Junkyung, di sini dia mempertanyakan tentang Ari yang tak mau bersamanya. Kemudian Junkyung bertindak dengan caranya sendiri, yang tiba-tiba dia mencium Ari. Di sini Ari cukup kaget, namun dirinya tetap melakukan hal itu karena memang Ari juga memiliki perasaan kepada Junkyung. Singkat cerita, Ari sudah merilis produk kosmetik yang bekerja sama dengan perusahaannya Junkyung. Dan setiap produk yang Ari review terjual habis. Karena saat ini Ari memiliki pengaruh yang cukup besar. Dan sekarang keluarga Ari pindah ke tempat yang lebih mewah. Hidup mereka kini sudah berubah. Sementara itu Ari disuruh untuk mempekerjakan orang agar menghandle akun Instagramnya. Karena jika Ari yang mengerjakan semuanya tak terlalu efisien. Namun Ari tak setuju, dirinya tetap akan menjalankan akunnya sesuai keinginannya sendiri. Setelah itu Ari pergi karena ada urusan lain. Namun di sini Jungsun mencoba untuk memujuk Ari. Namun Ari lebih ingin fokus ke mereknya sendiri. Dan juga Ari akan mengurangi tawaran iklan karena dirinya tak suka melakukan hal yang dulu dibencinya. Di sisi lain terlihat Si-hyun yang mengadakan sebuah acara. Si-hyun sendiri sudah mengundang banyak orang terkenal. Satu persatu orang pun berdatangan. Dan acara akan segera dimulai. Ari juga hampir sampai. Namun tiba-tiba ada wanita yang hampir mereka tabrak. Terlihat wanita itu tampak tak baik-baik saja. Di dalam acara itu Ari terlihat digemari oleh orang di sana. Namun kelompok Gabin Society terlihat begitu kesal. Di sisi lain pemilik klub dibuat kesal oleh wanita yang hampir ditabrak Ari tadi. Di sini dia menanyakan tentang keberadaan kakaknya karena dulunya dia bekerja di sini. Di dalam acara terlihat model terkenal yang dulu pernah berfoto dengan Ari. Dia pun langsung duduk di sebelah Ari. Di sini dia bangga dengan Ari yang sekarang menjadi bintang terkenal. Dan kelompok Gabin Society sendiri tak terima. Mereka juga duduk di kursi biasa, sementara Ari berada di kursi VIP. Melihat kelompok Gabin Society membicarakannya, Ari pun menghampiri mereka. Di sini Ari menyapa Chaehae. Kemudian dia berkata, jika Gabin Society bukanlah temannya, karena mereka memiliki level yang berbeda. Di sini Ari membanggakan diri sendiri, dan hal itu membuat kelompok Gabin Society semakin kesal. Di saat Ari kembali ke bangkunya, terlihat Chaehae yang tak terima. Kemudian di saat ingin menyerang Ari, dia tersandung dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kepergian Gabin Society, Ari mulai tersadar jika sikapnya mulai berubah seperti Gabin Society. Di sini Ari mencoba untuk merenung sejenak. Kemudian dia bertemu dengan Taejun di sana. Akan tetapi keributan terjadi di saat seorang wanita dipaksa keluar dari sana. Di sini wanita itu hanya ingin mengetahui penyebab kematian kakaknya. Mendengar hal itu, Junkyung pun menyadari akan kejanggalan. Setelah itu, dia membawa Ari untuk pergi dari sana. Terlihat Si-hyun yang mengetahui tentang pria yang dulu tak sadarkan diri sudah meninggoy. Si-hyun tak menyangka, karena suaminya pernah berkata jika semuanya akan baik-baik saja. Terlihat Junkyung yang mengantarkan Ari untuk pulang ke rumah. Di sini Ari memiliki banyak pertanyaan, namun Junkyung tak bisa menjelaskannya untuk sekarang. Namun Junkyung berkata jika dirinya membutuhkan Ari kali ini. Hingga akhirnya malam yang dingin berubah menjadi hangat. Ari sendiri tak bisa melupakan di saat Junkyung menggenggam tangannya selama perjalanan. Namun Ari tak menyangka jika hal itu akan menjadi momen manis terakhir dalam hidupnya. Di tempat lain Minhae menelpon Yurang karena ingin tahu lebih lanjut tentang dokumen yang Yurang temukan. Minhae berusaha untuk mencocokkan dengan perusahaan firma hukum Taejun. Singkat cerita, pemilik akun BBB Famous mengirimi pesan ke Ari. Di sini dia mengira jika Ari sudah melupakannya karena mereka tak pernah berhubungan setelah Ari menjadi orang yang terkenal. Namun Ari mengatakan jika dirinya tak sempat membalas karena sebelumnya dia terkena masalah. BBB Famous yang sudah terlanjur emosi, dia tetap menyalahkan Ari. Di sini dia akan memaafkan Ari namun untuk tahap kedua kalinya. Dan sekarang BBB Famous ingin Ari menuruti aturannya, yang dimana Ari harus segera membalas di saat BBB Famous mengirimi pesan.
Ari yang makin bingung, dia tak bisa menerima aturan yang tak masuk akal. Kemudian dia bertanya siapa sosok sebenarnya BBB Famous. Namun BBB Famous sudah tak meresponnya lagi. Selang beberapa hari, Ari mendapatkan sebuah tawaran dari Paman Pak untuk bekerja sama dengan selebritis dari Tiongkok, yang dimana dia memiliki followers 30 jutaan lebih. Di sini Paman Pak yakin jika penjualan mereka akan meningkat drastis. Mendengar hal itu, Ari sedikit ragu karena baginya semua terlalu cepat. Namun Paman Pak sangat optimis. Di sini Ari tetap menyuruh Paman Pak untuk berhati-hati. Di sisi lain, Chaihe mendapat pesan dari akun BBB Famous. Di sini akun itu akan memberitahu cara Ari bisa sukses seperti sekarang. BBB Famous juga menjamin jika Chaihe bisa menumbangkan Ari dengan rahasia yang BBB Famous katakan. Di malam harinya terlihat Yurang yang bertanya ke suaminya tentang klinik yang mendapat tuntutan, yang dimana Yurang membaca berita jika ada yang meninggal di kliniknya. Mendengar hal itu membuat sang suami panik, dan juga ada keterlibatan Chaihe bersama Ari di klub tersebut. Di sisi lain, Jungi pulang ke rumah dan juga ikutan panik karena berita tentang kematian itu sudah tersebar. Taejun juga merasa kesal, kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghapus seluruh berita yang sudah beredar. Di tempat lain, Ari didatangi oleh seorang wanita. Namun wanita itu mengenali Ari, dan wanita yang ada di depannya merasa senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Ari. Mendengar hal itu, Ari hanya diam kebingungan. Di saat dia memperkenalkan diri, Ari pun teringat jika wanita itu adalah selebgram yang pernah berkonflik dengan kelompok Gapin Society. Di waktu sekarang, Ari masih melanjutkan siaran langsungnya, dan kali ini nama Minhee dan geng Gapin Society benar-benar dibuat hancur. Minhee tak bisa menghindar dan takut akan keluar rumah karena kehidupannya dibongkar oleh Ari di siaran langsungnya. Di sini sang suami mencoba untuk menenangkan Minhee agar tak menjadi panik. Di tempat lain, Taejun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari IP address milik Ari yang sedang siaran langsung. Kemudian Ari melanjutkan ceritanya. Terlihat Ari yang bertemu dengan selebgram yang pernah berkonflik dengan Gapin Society. Namun orang itu membantahnya karena dirinya hanya menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dan kedatangan wanita itu ke sana karena ingin membantu Ari, dan juga dia sudah memperhatikan Ari selama ini. Mendengar hal itu membuat Ari mengingat tentang sosok BBB Famous. Di sini Ari pun bertanya, apakah mungkin wanita itu adalah BBB Famous? Namun wanita itu terlihat bingung di saat mendengar nama BBB Famous. Di tempat lain, Jungi mendatangi Taejun. Di sini dia menunjukkan berita yang sudah tersebar di internet. Hal itu membuat dirinya kesal karena Taejun tak bisa menyelesaikan kasus dengan baik. Di sini Taejun tetap membela diri jika dirinya tak membunuh siapapun, dan yang terjadi hanya sebuah kecelakaan. Taejun yang mendapat tekanan dari Junkyung, dia pun yakin jika saat ini Junkyung mengancamnya karena Ari. Namun Taejun mengancam balik jika firma hukumnya pasti akan menemukan kasus di perusahaannya. Junkyung sendiri sudah siap dengan tantangan tersebut. Singkat cerita, terlihat Minhee yang panik karena berita tentang seseorang yang meninggal di klinik ternyata hanya rumor. Di sini Yurang mengatakan jika semua berita yang ada di internet sudah dihapus, dan sekarang Taejun akan memburu orang yang menyebarkan berita tersebut. Mendengar hal itu, Minhee langsung panik karena dirinya adalah orang yang menyebar berita tersebut. Di tempat lain, Taejun menghampiri pemilik klub. Di sini dia menjelaskan jika sudah memberi uang kepada keluarga pria yang meninggal, dan mereka tak akan bertindak sembarangan. Untuk yang menulis artikel di internet, di saat ini sedang mereka selidiki. Namun Taejun meyakini jika pelakunya adalah Ari. Sementara di sisi lain terlihat Ari yang sedikit galau karena permasalahan tentang artikel kematian dan narkoboy di klub. Singkat cerita, artis dari Tiongkok sudah datang. Di sini dia diajak keliling pabrik untuk melihat kualitas produknya. Melihat produk yang begitu bagus, dia pun menambah stok hingga 1 juta produk. Namun hal itu membuat Ari sedikit khawatir. Akan tetapi Paman Pak langsung menyetujui-nya. Setelah beberapa waktu, Junkyung datang di sana, dan sang selebritis ternyata mengenal Junkyung. Di sini Junkyung berkata jika dirinya merupakan mitra bisnis Ari. Oleh karena itu, dia pun berada di sini. Di rumah, sang ibu merasa senang karena produksi yang awalnya 300.000 sekarang menjadi 1 juta produk. Namun, Jungsun sedikit khawatir jika produk itu tak terjual karena saat ini ada gosip yang tersebar di internet, dan mungkin hal itu akan mempengaruhi omset penjualan. Di tempat lain terlihat Ari yang masih galau. Kemudian Junkyung mendekat dan meminta Ari untuk fokus. Namun Ari malah bertanya apakah sebenarnya dia pantas memiliki semua ini. Mendengar hal itu, Junkyung menduga jika penyebab Ari tak tenang karena berita yang beredar.
Namun berita itu malah tak Ari ketahui. Di sisi lain terlihat Si Hyun yang sudah mengemasi barangnya. Di saat suaminya datang, dia mengatakan jika dirinya merasa kesal di saat melihat wajah suaminya pulang ke rumah. Seperti tak ada apapun yang terjadi. Seolah-olah dia menutupi semua itu dari Si Hyun. Dan hal itulah yang membuat Si Hyun memutuskan untuk pergi dari sana. 그 새끼 들쳐없고 Mendengar hal itu, Taejun merasa kesal karena dirinya sudah berusaha untuk semampunya. Dan juga dia tak ingin adiknya menjadi tersangka. Di sini Si Hyun meyakini jika Taejun hanya takut firma hukumnya bermasalah di saat Chae-hye terjerat kasus tersebut. Kemudian dia juga menunjukkan dokumen dari Jung Kyung tentang kematian seorang pria. Namun Taejun beranggapan jika Si Hyun sudah berselingkuh dengan Jung Kyung. Dan hal itu membuat Taejun hilang kendali. Setelah itu Si Hyun mendapat panggilan dari Ari, yang dimana Ari baru saja mendengar jika seorang pria yang di klub waktu itu sudah meninggoy. Mendengar hal itu Si Hyun merasa bersalah. Kemudian dia meminta maaf dan semua yang terjadi bukanlah tanggung jawab Ari. Oleh karena itu Ari tak perlu merasa bersalah. Dan Si Hyun yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Di saat Ari kembali ke tokonya, dia menyadari ada seseorang di sana. Yang ternyata Jung Sun sedang melakukan siaran langsung dan menjual produk dari agensi lamanya. Jung Sun yang sudah ketahuan oleh Ari, dia pun langsung panik dan mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun Ari tetap kesal karena yang dia lakukan bukan seperti sahabat yang dia kenal. Setelah beberapa hari, acara siaran langsung Ari akan dimulai. Tak lama kemudian seorang detektif datang untuk mencari Ari. Dan kedatangan detektif ingin bertanya tentang beberapa hal. Setelah itu Ari pun ke toilet. Dirinya merasa sangat terkejut karena sebelumnya sang detektif berkata jika dirinya mendapat laporan kematian dan kemungkinan ada kaitannya dengan kasus kematian dan obat terlarang, yang dimana rumor itu sempat beredar di internet dan juga terdapat foto Ari dan Chae-hye. Namun sang detektif tak menganggap rumor itu fakta, jadi dia hanya ingin memastikannya saja. Singkat cerita, semua orang sudah bersiap untuk melakukan siaran langsungnya. Terlihat sang ibu dan paman Pak yang cukup gugup. Hingga akhirnya Ari dan selebritis Tiongkok memulai penjualannya. Terlihat penonton yang terus bertambah. Dan kini penontonnya lebih dari 200.000 orang. Namun untuk penjualannya berhenti di angka 50.000. Hal itu membuat semua orang di lokasi menjadi panik. Ari sendiri menjadi khawatir di saat melihat ekspresi orang-orang di hadapannya. Di tempat monitoring, Jung Kyung mendapat informasi jika acara tak bisa dilanjutkan. Sang editor berkata jika semua barang mereka habis terjual, dan itu yang menjadi alasan mereka tak dapat melanjutkan siarannya. Mendengar hal itu Ari tak percaya, karena kurang dari 10 menit 1 juta produk tak tersisa sama sekali. Dan semua orang pun bahagia. Mereka saling mengapresiasi satu sama lain. Setelah itu Ari termenung di kamarnya dan mematikan ponselnya. Kemudian dia pun pergi dari sana. Di tempat lain, pihak agensi menemui Jun Kim dan memperlihatkan sebuah proposal kerjasama yang diterimanya. Karena berkat Ari, mereka bisa mendapat tawaran sebanyak itu. Namun untuk sekarang Ari tak bisa dihubungi karena ponselnya tak aktif. Di sisi lain terlihat Ari yang datang ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hari ini Ari sudah memikirkan berkali-kali untuk mengatakan yang sebenarnya tentang obat terlarang dan seorang pria yang menjadi korban di dalam klub tersebut. Di sini dia menjelaskan kejadian di klub tentang obat terlarang dan pria yang tewas. Namun dia bukanlah orang yang menyebarkan berita di internet. Mendengar hal itu, detektif di sana bingung mengapa Ari mengatakannya. Karena bisa saja Ari menghindar dari permasalahan tersebut. Namun Ari merasa jika saat ini dia merasa bersalah. Oleh karena itu dia memberitahu kejadian tersebut kepada polisi. Sementara di tempat lain, kelompok Gavin Society melihat percakapan antara BBB Famous dan Ari. Di dalam percakapan itu, Ari mengancam seseorang untuk memberitahu kelemahan dari mereka. Dan hal itulah yang membuat Ari mengetahui semuanya. Di sini Chae-hye pun berencana untuk menghancurkan Ari karena dia yakin yang menulis berita hoax di internet adalah Ari. Di sisi lain terlihat Ari yang menemui Si Hyun. Di sini dia mengatakan jika dirinya dari kantor polisi dan mengatakan semuanya. Mendengar hal itu, Si Hyun sangat bingung karena dirinya khawatir Ari akan ikut terluka. Namun Ari juga bingung dan merasa itu adalah satu-satunya jalan untuk menebus rasa bersalahnya. Akan tetapi Ari hanya mengatakan kejadian yang dilihatnya sendiri. Selain itu Ari tak tahu dengan pria yang meninggal dan mungkin akan menjadi urusan Si Hyun dan suaminya. Setelah kepulangan Ari, Si Hyun pun langsung menghubungi Jun Kyung dan hal itu membuatnya segera bergegas. Di sisi lain, detektif yang menerima penjelasan dari Ari tiba-tiba dipindah tugaskan dan hal itu membuat sang detektif bingung. Namun kepala polisi tak mau mendengar apapun.
Setelah itu Taejun mendapat kabar dari polisi jika mereka sudah mengurus semuanya, dan untuk yang menyebar rumor sudah ditemukan, yang dimana orang itu adalah Min-hee. Melihat hal itu, Taejun pun tak menyangka. Kemudian dia memikirkan akan sesuatu. Di sisi lain terlihat Ibu Ari dan pegawai toko yang merayakan penjualan mereka mencapai 5 miliar. Dan juga Jungsun sudah mulai baikan dengan Ari. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat akun pembenci Ari. Sang ibu pun panik karena akun tersebut mengekspos percakapan Ari dengan BBB Famous. Di tempat yang berbeda, Ari menemui Paman Park. Di sini dia memintanya untuk menghentikan produksi sementara waktu. Namun Paman Park akan tetap melanjutkannya karena terlihat banyak tawaran yang masuk. Di saat akan menjelaskan masalah yang terjadi, Ari ditelepon oleh sang ibu. Kemudian Jungkyung juga datang ke sana. Kemudian mereka melihat akun BBB Famous yang mengunggah percakapannya yang sudah diedit. Melihat hal itu, Ari berniat ingin mengakhiri Chae-hye dan para Gabin Society yang lain. Percakapan yang sudah diedit itu memicu penggemar Ari untuk tak mendukung Ari lagi, karena mereka yakin jika sebenarnya Gabin Society adalah korban dari kebusukan Ari. Dan dalam waktu yang singkat, nama Ari langsung hancur. Akun BBB Famous juga mengaku jika dirinya adalah korban dari kejahatan Ari. Singkat cerita, terlihat Ari yang mendatangi selebgram yang sebelumnya datang ke toko Ari. Di sini dia langsung menuduh orang tersebut sebagai BBB Famous, karena saat pertama kali bertemu, perkataan orang itu mirip dengan BBB Famous. Namun wanita itu hanya tertawa, karena Ari sudah menuduh orang yang salah. Karena di dalam dunia selebritis tak ada yang benar-benar ingin membantu, termasuk akun BBB Famous. Setelah itu Ari kembali menemui Jungkyung. Di sini Jungkyung meminta Ari untuk tenang, karena dirinya akan membantu Ari mengajukan gugatan dan kolaborasi mereka akan tetap berjalan. Namun Ari tak menginginkan hal itu, karena dirinya tak ingin Jungkyung ikut jatuh bersamanya. Di sini Jungkyung yakin jika sekarang hanya permulaan, karena sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Dan untuk itulah Jungkyung akan mendukung Ari dari belakang. Singkat cerita, terlihat Ari dan Jungsun. Di sini Jungsun mengatakan jika menurutnya berita yang menganggap Ari orang gila dan populer dari kebusukan terus tersebar. Dan orang-orang yang tak begitu mengenal Ari langsung percaya begitu saja dengan kata-kata tersebut. Di sisi lain, Min-hee menghubungi Gabin Society. Di sini dia yakin jika Ari akan bersikap seolah-olah dia yang menjadi korban. Namun semua orang tak akan ada yang mempercayainya. Selang beberapa waktu terlihat Taejun yang datang bersama suami Min-hee. Di sini Min-hee yang bingung, suaminya pun menjelaskan jika mereka sudah ketahuan karena menyebar berita tentang pesta obat terlarang. Mendengar hal itu, Min-hee pun tak bisa berkutik lagi. Di sini Min-hee beralasan jika Ari adalah orang yang bersalah dan dirinya tak berniat untuk merugikan Chae-hye. Akan tetapi Taejun akan membongkar kejahatan yang Min-hee dan suaminya lakukan, karena dirinya mengetahui jika suami Min-hee memanipulasi bisnis mobil supernya. Mendengar hal itu, suami Min-hee pun memohon untuk tak membongkarnya. Dan juga dari awal Min-hee yang menyebarkan berita tersebut. Melihat mereka berdua yang memohon, Taejun pun meminta Min-hee untuk menuruti perintahnya. Di tempat lain terlihat Ari yang akan melakukan klarifikasi sambil siaran langsung. Terlihat banyak orang yang kecewa, namun Ari tetap membenarkan dirinya. Kelompok Gabin Society yang lain menjadi kesal karena takutnya Ari akan membongkar kejadian di klub waktu itu. Di sini Ari juga mengaku bersalah, dan sekarang dia tak akan menyembunyikan rahasianya dan menguak apa yang sedang terjadi. Akan tetapi di saat Ari ingin menunjukkan bukti yang sebenarnya, sang ibu dan Jungsun melihat Min-hee yang siaran langsung. Di sini dia berbohong sambil menangis, di mana dia membenarkan jika dirinya menebar kebohongan di internet karena diancam oleh Ari. Di sini dia menjelaskan jika Ari iri dengan Gabin Society. Ibu Ari yang melihat hal itu, dia pun semakin tak terima. Hingga akhirnya sang ibu pun pingsan. Dan kini semua orang semakin menghujat Ari. Di keesokan harinya, Si-hyun mendatangi Taejun. Di sini dia sudah mengetahui jika Taejun yang menyuruh Min-hee untuk melakukan siaran langsung dan berbohong. Hal itu membuat Si-hyun tak menyukai Taejun karena melimpahkan semuanya kepada Ari. Namun Taejun justru kesal dan menyalahkan Ari karena seharusnya mereka tak berurusan dengan Ari. Di sini Taejun juga yakin jika kedatangan Si-hyun ada sangkut pautnya dengan Jungkyuk. Mendengar hal itu membuat Si-hyun semakin kesal. Kemudian dia akan mengajukan perceraian. Selang beberapa waktu, Jungkyung datang untuk menghentikan sikap Taejun. Di sini dia juga membawa dokumen berisi kejahatan firma hukum milik Taejun. Jungkyung sendiri akan menjadi saksi seperti yang Ari lakukan. Setelah mereka keluar dari sana, Jungkyung menyuruh asistennya untuk mengantarkan Si-hyun. Sementara Jungkyung akan pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka berpisah, Si-hyun juga akan menjadi saksi karena dirinya ingin membantu Ari. Di sini dia juga meminta Jungkyung untuk melakukannya. Di dalam kantor terlihat Taejun yang menghubungi pemilik klub.
Di sini dia mengatakan jika Jung Kyung merupakan sebuah ancaman besar. Oleh karena itu dia disuruh untuk membereskannya. Sementara di tempat lain, Paman Park yang mengurus produksi terlihat putus asa karena banyak produk yang tak terjual dan sebagian besar juga dikembalikan oleh sang pembeli. Di rumah terlihat adik Ari yang mengatakan jika beberapa akun yang menyebar kebencian kepada Ari sudah tertangkap. Sesamanya di kantor polisi, Ari diarahkan ke orang di balik akun pembencinya. Di sisi lain, Jung Kyung sempat mengirim pesan untuk Ari, yang dimana dia mengajak makan malam. Namun di saat Ari melihat salah satu pelakunya adalah Jung Sun, dia pun terkejut dan menjatuhkan handphonenya. Dan pesan dari Jung Kyung tak sempat dia lihat. Di sisi lain terlihat Jung Kyung yang tertabrak mobil. Hal itu membuat Jung Kyung tak sadarkan diri. Di kantor polisi, Ari masih tak percaya karena orang yang menjatuhkan Ari selama ini adalah sahabatnya sendiri. Di sini Jung Sun merasa bersalah dan menyesal. Namun Ari sudah terlanjur sakit hati dengan sahabatnya tersebut. 근데 이건 어떻게 했는데 안 건데 야 내 심장이 지금 어떡하네 정말이야. Di waktu sekarang siaran langsung Ari tersebar dan menjadi topik hangat. Hingga kini banyak orang yang akhirnya mempertanyakan kinerja polisi. Kemudian mereka juga menyuruh untuk menyelidiki firma hukum Taejun. Dan hal itu yang Ari harapkan, karena di saat suatu masalah menjadi viral, maka akan ditindaklanjuti. Kemudian salah satu detektif akhirnya datang ke kantor kejaksaan. Di sini dia menunjukkan siaran langsung Ari agar kejahatan yang dia sebutkan segera diselidiki. Namun kejaksaan bingung karena Ari sudah tiada. Dan jika Ari masih hidup seharusnya dia membuat laporan ke polisi, bukan malah siaran langsung. Kemudian sang detektif mengatakan jika sebelumnya Ari sudah pernah melapor, namun Taejun mengubur kasus tersebut. Dan saat ini di kantor Taejun terlihat mereka yang kebingungan. Kemudian mereka mencoba untuk menghapus seluruh dokumen kejahatannya. Di sini Taejun meminta anak buahnya untuk